Apa makna di balik manuver partai berlambang Ka'bah ini? Akankah partai yang tergabung dalam poros Cikeas satu suara mendukung pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua? Saya akan berbincang dengan akademisi Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina Henry Satrio. Selamat sore Mas Henry, terima kasih sudah ada di CNN Indonesia hari ini. Tadi kita sudah melihat bahwa ada 5 DPC dari P3 yang mendeklarasikan bahwa mereka mendukung pasangan Anies Sandi. Menurut Mas Henry sendiri, manuver ini seperti apa sih? Apakah kemudian tepat begitu? Ya, kalau kita lihat basicnya P3 kan memang konstituennya Islam. Jadi tidak aneh kalau misalnya kemudian mereka mengalihkan dukungannya kepada Anies Sandi. Dan lagi sebetulnya kan ini menarik ke P3 ini kan ada 2 nih. P3-nya Jan Farid sama P3-nya Romi. Jadi kalau ini ke Sandi mungkin Romi nih, P3-nya Romi, dan itu kembali jadi wajar kalau misalnya teorinya begitu karena di Ahok sudah ada P3-nya Jan Farid gitu. Nah, kemudian apakah kemudian peralihan suara ini menjadi menguntungkan buat Mas Anies atau tidak? Seharusnya sih banyak untungnya daripada tidaknya. Karena kan memang dengan basis massa apalagi 5 DPC, jadi sudah cukup lumayan juga ketambahan suaranya sebetulnya. Banyak untungnya begitu kalaupun 5 DPC yang sudah mendukung. Tapi kan di pusatnya ini tidak satu suara begitu. Nah, di pusatnya kan masih ada kungkungan bahwa mereka ini kan parpol pendukung pemerintah. Gitu kan. Walaupun nanti di sini juga bisa kok nggak sesuai dengan quote and quote dukungan pemerintah gitu ya. Walaupun Presiden dan melalui Pak Johan Budi sudah berkali-kali bilang istana netral, tapi kan sudah jadi rahasia umum Pak Jokowi dekat dengan Pak Basuki. Mungkin masyarakat juga punya dugaan atau pencitraan bahwa oh ini kalau dukung Ahok berarti dukung pemerintah gitu kan. Tapi bisa saja karena ini pilkadanya pilkada provinsi, jadi bisa dibungkus dengan oh ini kan DPD Jakarta yang mengajukan atau yang mendukung calon selain pemerintah. Jadi bahasa politiknya sih masih banyak Mbak Nabila. Jadi nggak perlu dikhawatirkan itunya. Hanya memang yang kita lihat di sini adalah apakah efektif dan membantu dukungan dari 5 DPC ini untuk Mas Anies dan Mas Sandi. Efektif dan apakah membantu begitu? Memang seberapa besar sih sebenarnya peluang dari poros Cikeas itu sendiri dalam mendukung Anies Sandi? Tapi kan kita juga belum lihat ya, ini baru DPC P3 saja. Gini, sebetulnya kan kalau mau mengalihkan suara itu harusnya memang yang punya suara yang bicara. Jadi artinya harusnya Mas Agus yang bicara. Bahwa saya menyarankan para pendukung saya misalnya untuk mengalihkan suara yang sudah dipilih ke saya ke pasangan mana gitu ya. Atau deklarasinya bisa macam-macam. Tapi sebetulnya begini Mbak Nabila, banyak yang tidak melihat bahwa kemarin itu tingkat partisipasi masyarakatnya hanya 78%. Jadi artinya tanpa harus berebut suara Cikeas, tapi hanya dengan memenangkan hati para pemilik suara yang kemarin tidak datang, kemudian datang ke TPS, ya 22%-an, itu dia bisa langsung menang gitu kan. Jadi bukan lagi suara partai begitu? Ya, sebetulnya begitu gitu, nggak perlu juga rebutan gitu. Karena saya yakin ini kan kalau suara Mas Agus ini kalau kita mengacu kepada Demokrat, ini kan maka ada minimal 3 opsi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah ciri khasnya Demokrat menjadi suara penyeimbang gitu. Jadi artinya ya sudah kami nanti jadi penyeimbang. Atau yang kedua misalnya Pak SBY menggunakan military connection-nya dengan Pak Prabowo. Seperti di awal-awal kan mereka nyaris saja berkoalisi. Kemudian yang ketiga, bila ada sebuah momentum politik baru, yaitu Pak Jokowi bertemu dengan Pak SBY. Kan sebelumnya kan Pak SBY juga sudah mengajukan ingin bertemu Pak Jokowi. Kalau ini kemudian dipenuhi atau diberikan momen tersebut oleh Jokowi ke SBY, nah ini mungkin konstelasi politiknya bisa berubah lagi. Bisa saja akhirnya suara Mas Agus ke Pak Basuki Cahayapurnama gitu. Baik, tapi kalau kita melihat kan masih ada Demokrat, kemudian PAN dan PKB. Kita melihat PAN dan PKB ini kan memang sudah koalisi pemerintah begitu ya. Jadi akankah kemudian ini terpecah begitu, pecah kongsi atau semuanya akan ke Anies menurut Mas? Gini, kalau kita lihat dari konstituen mereka,
mestinya PAN sama PKB juga ke Mas Anies. Tapi hari Sabtu lalu Mas Yandri sudah bilang bahwa kemungkinan besar PAN akan ke Mas Anies gitu. Dan itu berkali-kali di sebuah forum yang juga dihadiri oleh perwakilan PDIP. Waktu itu Mas Trimet yang hadir. Jadi artinya kemungkinan besar juga PAN akan ke Mas Anies gitu. Karena ideologi atau karena memang? Oh, kalau waktu itu nanti coba dikonfirmasi lagi ke PAN. Tapi waktu itu kalau saya tidak salah adalah ketidakcocokan karakter gitu. Tapi kalau dilihat dari base konstituennya harusnya memang mereka ke Mas Anies. Tapi lagi-lagi tadi gitu. Kalau memang benar-benar mau mengalihkan suara, itu harus si pemilik suara yang mengalihkan, ya Mas Agus itu gitu. Jadi kalau hanya satu parpol ke dukung ini itu ya tidak terlalu, ya nggak komprehensif jadi perpindahannya gitu. Nah tapi ya itu Mbak Nabila, saya garis bawahi lagi yang tadi sebetulnya suara Mas Agus ini kan 17%. Sementara suara pemilik suara yang tidak hadir waktu itu 22%. Kan lebih besar yang ini gitu. Kalau mau ya walaupun perjuangan dan usahanya pasti lebih berat untuk mendapatkan yang 22 ketimbang yang 17 gitu. Betul, berarti jangan bikin pusing begitu ya. masih ada berbagai cara sebetulnya. Tapi kalau kita melihat peluang dari Ahok Jarot ini sendiri dari konstelasi politik yang ada saat ini itu seberapa besar sih kalau kita melihat kan juga sebenarnya dari poros Cikeas itu ada 28 kursi sekitar 28 kursi di DPRD. Nah memang sulit ya kalau menghitungnya dari kursi DPR itu gitu. Karena menurut hasil survei Kedai Kopi misalnya, kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, itu 83% masyarakat Jakarta soal memilih ya dalam konteks pilkada ini, mereka sudah bisa memilih sendiri gitu. Jadi artinya keputusan itu di tangan mereka. 83%. Jadi artinya memang begini-begini ini tidak tergantung dari faktor-faktor lainnya. Orang faktor artis saja cuma 0,25% kok. Jadi ya walaupun banyak artis cuma nggak membuat mereka akhirnya milih gitu. Nah karena mereka milih sendiri ini maka memang Mas Anies dan Pak Ahok ini memang harus kembali lagi mengutarakan program-programnya sehingga diterima gitu. Kan kemarin debat 1, 2, 3, setelah pasca debat 1, 2, 3 kita sudah bisa lihat bahwa pemilik Jakarta ini rasional. Nah sekarang kalau misalnya banjir gitu ya, sekarang banjir, tapi kemudian apakah Pak Ahok bisa menang juga walaupun banjir? Bisa aja, karena waktunya kan masih lama. Itu masih 19 April, dan Pak Ahok ini punya sejarah rebound yang bagus gitu. Kemarin kan sebelum debat itu Mas Agus masih di atas, yang kedua bahkan Mas Anies, baru yang ketiga Pak Ahok. Terus kemudian ternyata dengan beberapa kali debat, kemudian dengan waktu yang berjalan, masyarakat tuh sudah mulai menerima, memaafkan gitu ya. Ada yang lupa gitu ya. Terus akhirnya dia bisa rebound, sekarang yang pertama lagi. Nah makanya kalau dilihat walaupun banjir hari ini, belum tentu juga nanti dia kalah. Nah tapi apakah kemudian Mas Anies akan mengambil momentum ini untuk menyerang Pak Ahok? Saya rasa tipikal pemimpin, bukan tipikal Mas Anies juga nih, mengambil kekurangan dari sebuah bencana gitu ya untuk memenangkan sesuatu, dan saya rasa juga Pak Ahok juga begitu, sama gitu. Nah hanya saja sekarang bagaimana cara memenangkan suara-suara yang mengambang ini. Berarti kalau 17 tambah 22 ada sekitar 39 suara yang harus mereka rebut. Cukup besar. Apakah kemudian Pak Ahok masih diunggulkan sekarang? Iya, sebagai incumbent dia diunggulkan, walaupun memang dalam sejarah pemilihan langsung di Jakarta belum pernah ada incumbent yang 2 periode. Tapi karena dia incumbent, ya tetap aja harus diunggulkan. Kemarin kan kalau tahun 2012 lalu Pak Foke incumbent, tapi dia peringkat kedua, peringkat satunya Jokowi Ahok. Nah ini sekarang Pak Ahok ini kebalikan, jadi incumbentnya yang peringkat 1, sementara penantangnya peringkat kedua. Walaupun jaraknya tipis, yang satu 43, yang satu 40-an gitu kan, jadi ya tipis lah. Jadi untuk 3%-an saya rasa apapun bisa terjadi gitu. Jadi menurut Mas Henry terakhir, ke depan akan seperti apa pilkada putaran kedua, prediksinya, dan dari partai poros Cikeas ini kemudian akan seperti apa nanti bentuknya? Kalau nantinya akan gimana, pastinya akan rame, namanya final kan ya, tinggal 2 nih. Mudah-mudahan saja partisipasi pemilihnya juga naik.
kalau kita mengacu 2012 itu naiknya sekitar 5% putaran 1 ke putaran kedua. Jadi kalau kemarin 78% tambah 5% yang mudah-mudahan bisa 83% gitu kan. Nah, Cikeas kemana kalau Pak SBY selama ini kan selalu menjadi penyeimbang. Nah, apakah keputusan ada di Pak SBY ataukah di Mas Agus, itu juga yang patut kita tunggu. Saya rasa sih Mas Agus bisa tuh memutuskan sendiri. Nah, kalau misalnya Mas Agus memutuskan untuk mengalihkan suaranya atau dia menjadi penyeimbang saja, nggak mengalihkan kemana-mana, dia tetap harus umumkan itu karena pastinya masyarakat pendukung dia kan juga menunggu. Ingat Mas Agus punya 17% kalau dibanding 17% dari 7 juta itu lumayan banyak. Itu sekitar 1,4 juta suara juga. Jadi lumayan banyak dia sebenarnya mendapatkan suara aja. Ini dia harus umumkan juga sebetulnya. Jadi kita akan menunggu seperti apa nanti ke depannya, siapa akan kemana begitu ya. Dan pastinya itu komunikasinya kan akan terjadi terus, terutama P3, PAN dan PKB. Kira-kira apakah akan memiliki pilihan sendiri atau masih ikut gerbong Cikeas? Baik, kita akan menanti nanti bagaimana selanjutnya ini akan terjadi. Baik, terima kasih Mas Henry Satrio, pengamat politik, akademisi dari Paramadina.